Hasilnya di menit 54, Portugal berhasil mencetak gol lewat umpan yang dibuat Bruno ke Ronaldo, yang gagal dihalau sama kiper Uruguay. Cuma gak lama berselang FIFA memutuskan gol yang tercipta ini adalah gol yang dicetak sama si Bruno. Ronaldo cuma gaya nyundul aja tapi gak kena. Udah selebrasi dia rupanya itu gol orang ya kan. Untung aja lah gak siu di sini deh kan. Coba kalau siu deh tadi, beuh. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang matchday kedua Piala Dunia yang udah main kemarin itu. Biarpun matchday ketiga udah main, pura-pura nggak tahu aja lah dulu kalian ya kan. Karena nanti di video selanjutnya baru kita bahas. Kita mulai dari pertandingan antara Jepang melawan bulan-bulanan Spanyol yaitu Costa Rica. Sebelumnya Samurai Biru berhasil menang 2-1 sama Duta One Love Jerman. Udah pastilah dari awal laga Jepang lebih dominan. Cuma di luar dugaan Costa Rica permainannya berubah semenjak diterpongkengkan sama Spanyol. Jepang pun cuma bisa megang bola di tengah. Sampai gawang agak berat soalnya karena pertahanan Costa Rica di laga ini solid kali. Ini Costa Ricanya yang lagi bagus apa karena memang kualitas Jepang ini yang biasa aja? Ya dua-duanya betul sih nol. Pokoknya di babak pertama kalau aku bilang kedua tim ini sama-sama pengen menang tapi sama-sama nggak pandai nyetak gol. Masuk babak kedua kesetanan orang ini. Jepang mulai menyerang dan pemain Costa Rica balik lagi kayak lawan Spanyol, pau. Tapi karena keasikan nyerang terus, tiba-tiba kebobolan Jepang ini menit 81. Kehilangan bola pula orang ini dan bisa dimanfaatkan sama si Fuller yang nggak tahu kok anak ini main di mana. Soalnya nggak terkenal ya kan. Costa Rica pun secara mengejutkan bisa mengalahkan Jepang dan membuat grup E semakin seru. Sayang kali memang Jepang nggak menang di match ini. Padahal kalau menang mereka bisa dipastikan lolos. Lawan yang keras macam Jerman bisa menang. Tiba lawan yang lembek macam Costa Rica malah terpongkeng. Jepang terpaksa harus bertanding hidup mati lawan Spanyol di pertandingan terakhir kalau mau lolos ke babak selanjutnya. Biarpun berat kali lah ini pasti. Tapi semoga aja lah Jepang terus lolos ya kan. Soalnya kalau cepat kali gugur nggak ada lah yang bersih-bersih nanti habis pertandingan. Canda aja itu ya weh. Ini contoh yang patut ditiru lah. Jangan kayak negara-negara lain. Buang sampah sembarangan aja kerja orang ini. Ngikut-ngikut orang di negara kita ya kan. Next kita ke pertandingan antara Belgia melawan Maroko. Skuad Belgia yang kata si De Bruyne udah gak muda lagi harus menghadapi agresivitas dari kecepatan anak-anak muda Maroko. Yang lucunya kiper Maroko si Bono sempat dia ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi habis itu harus diganti dia sama kiper kedua Maroko yaitu si Munir Mohamedi. Katanya si Bono ini lagi gak enak badan. Gak enak badan apa sesak boker kau bang? Aku kau dulu. Belgia mendominasi permainan dan Maroko kelihatan kesulitan untuk membangun serangan. Tapi pelan-pelan Maroko bisa keluar menyerang dan Ziyech sempat mencetak gol tapi dianulir sama wasit karena pemain Maroko dinilai offside. Babak pertama pun selesai dengan skor masih 0-0. Masuk di babak kedua Maroko langsung ngegas dan Ziyech langsung dapat peluang yang masih bisa diamankan sama si Courtois. Kiper Madrid ini bos, senggol dong. Oh awas kok ya, aku senggol betul gue abis ini kata si Ziyech. Dan terbukti di menit 70-an Maroko mencetak gol yang percis sekali kayak gol si Ziyech di babak pertama tadi. Maroko pun unggul dari Belgia. Ziyech nih bos, 1-0 dong. Habis itu Belgia memasukkan Lukaku di menit 80. Itu pun setelah dia masuk gak ada perubahan. Gak guna juga nyanyi ini dimasukkan. Tapi bukannya menyamakan skor, Belgia kembali kebobolan di menit akhir. Skor 0-2 untuk keunggulan Maroko bertahan sampai pertandingan selesai. Ya malu kali ya. Peringkat 2 FIFA terpongking pula sama Maroko. Berarti betul kata si De Bruyne ini udah expire semua pemain Belgia. Kurasa kalau Kompany belum pensiun masih dimainkan juga ya sama pelatihnya ini. Kesalahannya Belgia di sini cuma satunya, masukin Lukaku dari menit 80. Coba kalau tadi dia dimainkan dari menit awal, yakin kali aku dia bisa nyetak 2 gol, biar skornya jadi 3-2. Tapi untuk Maroko juga. Lanjut kita ke pertandingan antara Kroasia melawan Kanada di grup F. Laga baru berjalan 70 detik, Kanada langsung ngegas dengan mencetak gol lewat tandukan pemain andalan orang ini si Alphonso Davies. Nampak kali yang ngegendong negaranya ini ya kan. Habis itu Kroasia langsung menekan Kanada dan gol penyama kedudukan terjadi di menit 36 lewat pemain Kroasia yaitu Kramaric. Setelah gol dari Kroasia, Kanada langsung kena mental orang ini. Di menit 44 bobol lagi gawang orang ini melalui Livaja. Skor 2-1 buat kemenangan Kroasia bertahan sampai babak pertama habis. Masuk babak kedua, permainan dari Kanada nggak ada berubahnya dan Kroasia makin menggila mainnya. Ginilah baru finalis Piala Dunia. Kalau yang kemarin waktu lawan Maroko masih latihan aja orang ini rupanya. Habis itu Kroasia semakin membuat Kanada terpuruk dengan gol kedua Kramaric dan gol Simajer yang membuat Kroasia menang dengan skor 4-1. Semua orang di stadion itu pun bersorak kecuali fans Kanada yang lemas kayak habis kena hipnotis.
Dengan terpongkengnya Davis CS ini membuat orang ini gagal untuk lolos ke babak selanjutnya dan harus balik pulang kampung. Si Davis pun habis pertandingan ini kurasa langsung nengok mes buat nyari lokasi oleh-oleh khas Qatar untuk dibawa pulang. Next, kita ke pertandingan antara Spanyol menghadapi Jerman di pertandingan grup E. Ini salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu sama pecinta sepak bola karena dua tim besar bertemu. Dan juga banyak kali yang nonton mau nengok Jerman gugur. Apalagi kalian, pengen kali kalian pasti nengok prediksiku berselema ya kan? Di pertandingan ini Hansi Flick merotasi beberapa pemainnya kayak memainkan Kehler dan juga Goretzka. Dan di pertandingan ini Müller dipasang menjadi target man menggantikan Kai Havertz yang gak pantas untuk jadi starter. Kalau jadi pelapis aja udah bisa lah itu. Di babak pertama, Jerman sempat mencetak gol dari sundulan Rudiger berkat tendangan bebas yang didapat Jerman. Cuma golnya nggak sah karena Rudiger berada di posisi offside. Kalau ditengok-tengok, tipis sekali memang offside-nya. Kemarin maju-maju kali gayanya, sekarang kemajuan kali posisinya. Masuk di babak kedua, Jerman dapat peluang dari kesalahan yang dibuat oleh Unai Simon di dalam pertahanan orang itu sendiri. Cuma si Unai Simon ini langsung bertanggung jawab dengan menepis tendangan penyerang Jerman. Kalau si Apek tadi kipernya mana mungkin dia kayak gini? Orang dibawa pun dia enggak. Tapi habis itu di menit 63 pemain pengganti yaitu Morata berhasil mencetak gol dalam memecah kebuntuan. Gara-gara gol si Morata ini mau diratakan oleh Jerman sama dia jadinya. Memang cocok kali lah anak ini jadi super sub, jangan dikasih jadi pemain inti, nggak sanggup otaknya. Setelah itu Jerman main habis-habisan karena nggak mau pulang dan Musiala mendapat peluang emas, tapi Unai Simon menunjukkan kelasnya dengan menghalau tendangan dari wonderkid Munchen ini. Aku yakin kali si Unai Simon ini kayak gini sebenarnya cuma mau nunjukkan kalau dia lebih bagus dari De Gea dan juga siapa. Tapi di menit 83 pemain pengganti Jerman yaitu si Füllkrug berhasil menyelamatkan Jerman dari kekalahan dan menyamakan skor menjadi 1-1 di laga ini. Skor tetap bertahan 1-1 sampai akhir pertandingan. Selamat lo orang ini ya kan, masih ada harapan buat Jerman lolos. Makin merasa kecewa lah fans Jepang kalah tadi ya kan. Dengan hasil imbang ini, seluruh tim yang ada di grup E masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar. Semua ini bakalan ditentukan waktu pertandingan terakhir nanti. Yang mana puncak komedi di Piala Dunia kali ini bisa terjadi kalau nanti Costa Rica sama Jepang yang lolos. Lanjut kita ke pertandingan antara Kamerun melawan Serbia. Sebelum laga ini berlangsung, pelatih Kamerun mencoret kiper andalan orang ini yaitu si Onana karena katanya indisipliner. Si Onana disuruh ganti style kiper tapi nggak mau dia. Lah, kalau si Onana ini nggak mau ganti style berarti dia disiplin dong ya kan? Malahan kalau dia ganti-ganti style berarti nggak disiplin. Gitu nggak sih weh? Menurutku kalau nggak suka dengan stylenya si Onana ya nggak usah dimainkan. Daripada disuruh ganti style kan susah ya kan? Yang dikira pelatihnya ini ganti style kiper segampang ganti style itu. Itu apa maksudmu Nol? Itu apa? Apa itu namanya? Ganti style rambut. Susah kali pun dapat kata-kata yang amannya. Berbeda dengan Serbia, dia mencadangkan Vlahovic di match ini. Kasian kali lah si Vlahovic ini. Dari pemain terbaik yang main di Italia, sekarang jadi pelapis di Serbia pula itu. Pindah ke Juventus bukannya makin bagus, malah makin tak terurus. Kamerun unggul duluan lewat gol Castiletto. Tapi habis itu Serbia langsung membalas lewat gol Pavlovic dan berbalik unggul lewat gol yang dicetak sama Milinkovic Savic. Skor 1-2 untuk kemenangan Serbia bertahan di babak pertama. Kayak gini lah seru, masih satu babak udah 3 gol yang dibuat. Kalau nonton bola gak banyak golnya, mending nonton berewet latihan lah. Kalau si Biawa ini pas latihan pun susahnya dia bikin gol. Masuk di babak kedua, Serbia kembali mencetak gol dan membuat Kamerun ketinggalan menjadi 1-3 berkat gol Mitrovic. Habis itu Kamerun membalas dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 berkat gol yang dicetak sama pemain yang baru masuk yaitu Abu Bakar. Golnya ini pun keren kali ya. Gol yang sangat berkelas dari pemain yang biasa aja. Di gol ini pun dia merasa kayaknya dia berada di posisi offside. Tapi akhirnya wasit mengesahkan golnya. Setelah disahkan itu barulah dia selebrasi. Ini baru betul, bukan macam si Nunes. Kok si Nunes? Dia kan belum ada nyetak gol. Di luar dugaan, 3 menit setelah gol yang dicetak Abu Bakar, Kamerun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 berkat tua muda Lord Choupo-Moting dari asis yang dibuat sama si Abu Bakar. Hampir sama dengan gol kedua orang ini, Abu Bakar juga lepas dari jebakan offside. Si Choupo-Moting pun sebelum melakukan tap-in, dia tetap memastikan kalau dia berada di posisi onside. Itu karena nggak ada garisnya itu makanya dia onside 0. Kalau adanya tercipta garis offside macam garis gawang, pasti nggak gol itu, orang di stopnya nanti di garis macam ini. Paten kali ya si Choupo-Moting menggendong Kamerun di Piala Dunia kali ini. Bukan dia yang ngegendong itu Nol. Jadi beban aja dia di tim ini. Salah lah kalian itu. Tengoklah siapa yang menyelamatkan Kamerun dari kekalahan ini. Kebetulan aja itu Nol. Kalian ini kalau ngomong kadang-kadang banyak betulnya. Next, kita ke pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ghana. Kedua tim ini mengincar kemenangan supaya bisa berpeluang untuk lolos. Babak pertama dimulai, Ghana berhasil mencetak gol di menit 24 berkat pemain mereka yaitu Mohamed Salisu. Betul-betul serius orang ini pengen menang biarpun Korsel yang nyerang terus. Habis itu Ghana kembali mencetak gol lewat pemain andalan mereka yaitu Mohamed Kudus di menit 34.
Korea Selatan semakin ketinggalan. Padahal di match ini Korea lebih banyak menyerang. Kayak gitulah memang kalau bagus di depan tapi busuk di belakang ya kan. Skor 2-0 pun untuk kemenangan Ghana bertahan sampai babak pertama selesai. Masuk di babak kedua, Korea Selatan langsung menekan untuk membuat gol, tapi beberapa kali serangan mereka gagal. Tapi di menit 58, pemain Korea Selatan yaitu Cho Gue-sung mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Dalam 3 menit berselang, si Cho Gue-sung ini mencetak gol keduanya. Jadi 2 sama lah skornya ya kan. Siap-siap lah kok Cho Gue-sung. Habis ini kok kayaknya bakalan main di Liga Inggris. Tapi yang di divisi 2-nya aja. Cuma skor 2 sama gak bertahan lama. Habis itu Ghana unggul lagi dari gol yang dicetak oleh Muhammad Kudus yang gak mau ketinggalan sama Cho Gue-sung untuk mencetak brace di laga ini. Ketinggalan 1 gol dari Ghana membuat Korea Selatan menyerang dan memasukkan pemain depan untuk menambah gol. Cuma dari 1.400 peluang yang dibuat orang ini gak bertambah juga ya golnya. Tapi deg-degan kali kita nengok drama akhir pertandingan ya kan. Kayak gini lah aku rasa kenapa banyak orang nonton drama Korea. Timnas bolanya pun tegang kali bikin drama meskipun ujungnya sad ending. Dari gitu banyaknya peluang bukan gol yang mereka dapat. Malah pelatih orang ini pula yang dapat kartu merah karena protes sama wasit yang sudah menunjuk peluit padahal Korea Selatan dapat corner. Iya Nol, apa sebenarnya maksud wasitnya ini? Ya mungkin wasitnya tahu dikasih corner pun gak gol juga itu. Next, kita ke pertandingan antara Portugal melawan Uruguay. Di laga ini, pelatih Portugal kembali lagi memainkan Diogo Costa di bawah Mistar yang waktu pertandingan pertama kurang memuaskan. Bagi fans Portugal dia bikin jantungan dan bagi kami dia gagal melawak, jadi gak puas lah kami nengok dia. Sementara Uruguay masih percaya dengan penyerang mereka yaitu Darwin Núñez yang gak nampak di match pertama. Cuman lah gak ada opsi lagi. Gak mungkin Suarez dimainkan dari awal laga waktu melawan Portugal. Udah gemuk kali dia sekarang, kurasa karena kebanyakan makan fettuccine Cielini soalnya. Portugal main di laga ini cukup solid biarpun sempat Uruguay buat high pressing, tapi Portugal bisa keluar dari pressing yang dibuat sama Uruguay. Sampai menit 30 gawang Uruguay masih aman. Ya jelas lah aman 10 lawan 11 pulanya ya kan. Siapa kartu merah Nol? Nggak ada, si Ronaldo aja nggak nampak. Lagi dan lagi, entah beberapa kali match di Piala Dunia kali ini babak pertama berakhir imbang gak ada gol. Masuk di babak kedua, Portugal masih menguasai jalannya pertandingan. Hasilnya di menit 54, Portugal berhasil mencetak gol lewat umpan yang dibuat Bruno ke Ronaldo, yang gagal dihalau sama kiper Uruguay. Cuma gak lama berselang, FIFA memutuskan gol yang tercipta ini adalah gol yang dicetak sama si Bruno. Ronaldo cuma gaya nyundul aja tapi gak kena. Udah selebrasi dia rupanya itu gol orang ya kan. Untung aja lah nggak siu di sini deh kan. Coba kalau siu deh tadi, ya lebih malu lagi lah. Gol orang pula disiukan. Habis itu Uruguay langsung tampil menyerang dan berkali-kali merepotkan lini pertahanan Portugal. Uruguay pun memaksa Portugal untuk bertahan. Cuma kalau di depannya si Núñez ya nggak ada juga lah golnya. Bruno Fernandes kembali menjadi pahlawan bagi negaranya setelah mencetak gol penalti di menit akhir. Kalau penalti nggak usah ditanya lah, memang keahlian dia lah ini penalti. Tiap hari kurasa latihan nendang penalti dia. Biarpun abang kami kita Ronaldo senang dengan gol penaltinya Bruno, tapi yakin kali aku pasti dalam hatinya ini, kok diganti lah aku. Kalau enggak kan aku kian nendang itu ya kan. Skor 2-0 untuk kemenangan Portugal atas Uruguay bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, Portugal menjadi negara ketiga yang berhasil lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Ini baru GOAT. Bisa dia buat negaranya lolos dengan mudah, nggak kayak GOAT yang satu lagi tuh. Lolos pun belum tentu ya kan. Kalaupun lolos nanti 2 GOAT ini, aku pun berharap mereka jumpa ya kan. Kalau nggak jumpa di lapangan, paling nggak jumpa di bandara lah pas sama-sama orang itu pulang duluan karena gugur. Next, kita ke pertandingan antara Brazil melawan Swiss. Di laga ini, Selecao nggak diperkuat pemain bintang orang itu yaitu Neymar karena cedera ankle. Kalian tengoklah kakinya nih sampai bengkak kayak gitu. Kayak kena asam urat dia kan. Di laga ini juga pelatih Brazil yaitu si Tite merubah skema dari pertandingan sebelumnya dan memainkan si Eder Militao dan juga pemain kesayangan semua orang yaitu si Fred. Terus di kubu Swiss nggak usah lah dibahas, agak kurang menarik soalnya. Selain itu di pertandingan ini Brazil ditonton langsung sama beberapa legend mereka, salah satunya si Ronaldo. Ada 2 Ronaldo pun yang nonton. Ada Ronaldo tua dan ada Ronaldo pas waktu masih muda. Ada juga Neymar Great Ori Thailand yang ikut meramaikan laga ini. Pak kali orang ini mau kali dibodoh-bodohi. Sama satu lagi ada aku tengok kemarin Lingardinho KW Super. Di mana dia? Ada kemarin. Pokoknya di sekitar sini lah aku rasa. Langsung aja lah kita bahas jalannya pertandingannya. Di babak pertama nggak ada peluang bagus yang tercipta. Tapi yang lucunya pas mau habis babak pertama sempat pula mati lampu di stadion ini. Ngaku dulu kalian biawak, siapa yang nyurit listrik ini? Terasa kali ya Brazil ini di babak pertama nggak ada Neymar. Kayak ibarat MU tanpa Maguire, nggak ada hiburannya.
Masuk babak kedua, Brazil tetap kesusahan menembus pertahanan parkir bus dari Swiss. Tapi Vinicius Junior sempat nyekor di menit 63 melalui aksi individunya yang masuk ke kotak penalti, tapi wasit menganulirnya karena Richarlison terjebak offside waktu orang itu nyerang. Gol dari Brazil ini pun dibatalkan sama VAR. Udah capek-capek makan sendiri, habis itu nyetak gol. Udah selebrasinya pun gaya selebrasi si Neymar, rupanya nggak sah golnya, malu kali ya. Tapi akhirnya di menit 83 Brazil berhasil mencetak gol melalui sepakan keras Casemiro. Memang harus pemain MU yang gendong baru bisa ya kan? Pemain Tottenham mana terharapkan ini. Brazil pun menang 1-0 dan memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Kalau Brazil lolos sudah biasa lah ya kan? Yang lucunya itu si Rodrigo minta dukungan dari Ronaldo. Kalian tengoklah sampai diulus-ulusnya kakinya si Ronaldo biar pindah kekuatan Ronaldo ke kakinya. Aku takutnya bukan kekuatannya yang pindah, malah cederanya pula nanti yang pindah, itu yang kita ngeri ya kan? Saranku gak usah si Ronaldo ini lah kalau lulus kakinya. Mending pemain yang ini kakinya cepat, selebrasinya paten. Siapa ini Nol? Ya Lingardinho lah. Oke lah, itu aja cerita dari aku. Dari grup A dan grup B udah bisa kita tengok yang lolos ya kan? Tapi nanti lo kubacuti pas sudah tahu siapa-siapa aja tim yang lolos ke 16 besar. Dari situ nanti kita bakalan tahu berapa persen prediksiku yang benar. Benar 28% aja udah hebat kali tuh. Dadah weh, dadah wak geng.